Halo, berjumpa kembali dengan saya Usman di Asa Mimpi Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TIU tentang soal perbandingan, soal cerita perbandingan. Ya, di video sebelumnya saya sudah membahas ada 5 soal terkait soal cerita perbandingan, di mana di situ kita banyak membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal nomor 6. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 10 orang pria. Jadi 6 hari, tulis ini. 6 hari diselesaikan oleh 10 pria. Ya kan? Kemudian kita lihat lagi. 5 hari oleh 18 orang wanita. Ini satu jenis pekerjaan yang sama. Kita ulangi ke satu pekerjaan yang sama ya. Kemudian dia ini bisa diselesaikan oleh 5 hari dalam 18 orang wanita. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 2 pria dan 3 orang wanita. Nah, ini soalnya cukup berbeda dengan soal-soal sebelumnya ya. Karena dia menggabungkan antara 2 orang pria dan 3 orang wanita. Nah, kalau ini saya menyelesaikan, kita mencari kalau misalnya ini kan 10 pria. Kalau 1 pria, maka dia di sini tinggal dibagi 10, artinya 1/10 pekerjaan. Bagian lah, 10 bagian. Tuh, kita tulis pekerjaan saja ya, 10. Anggaplah pekerjaannya itu adalah V, kita tulis ini. Volumenya adalah V, maka ketika 1 pria menyelesaikan itu 1/10 V gitu. Ini dalam waktu 6 hari juga. Nah, kalau misalnya 1 hari kemudian 1 pria, maka dia menyelesaikan berapa? Ini tinggal dibagi juga jadi 1/60 karena 6 kali 10 gitu. Jadi 1 hari 1 pria menyelesaikan itu. Kemudian kita bikin lagi dengan cara yang sama untuk 5 hari dan 18 orang wanita. Saya tulis di sini. Kalau 5 hari, 5H, kemudian 18 wanita, itu selesaikan V. Ini volume pekerjaannya. Maka kalau 1 hari, kemudian 1 wanita, maka dia menyelesaikan pekerjaan itu adalah 1/5 dikali dengan 18 bagian gitu. Maka ini adalah 1/5 kali 18 itu 1/90. Jadi kalau 1 hari oleh 1 wanita menyelesaikan hanya 1/90 bagian dari pekerjaan itu. Nah, sekarang kalau misalnya 2 orang pria dan 3 orang wanita, berapa hari? Maka kalau 2 orang pria tambah dengan 3 orang wanita, maka tinggal kita kali. Ini kan 1 hari, kita cari 1 hari ya. Jadi kalau 1 hari 1 pria, ini kan 1/60. Kalau ada 2 pria maka tinggal dikali. Ini 2 kali dengan 1/60, enggak begini, ditambah dengan 3 orang wanita dikali dengan 90. Kita tulis ini juga adalah V. Maka kita sederhanakan, ini menjadi 1/30 ditambah dengan, ini juga kita sederhanakan menjadi, kita bagi 3 ya. Ini 1 bagi 3, 30, jadi 1/30. Ada V-nya juga. Maka di sini dia menyelesaikan 2/30 bagian. Jadi saat ini 1 hari. Jadi kalau kita sudah bikin seperti ini, baru kemudian kita tuliskan kalau 1 hari selesai 2/30 bagian. Kalau dia ingin selesaikan full di sini, berarti kita tulis saja V di sini. Artinya 1 V, 1 kali V kan full selesai, maka dia berapa hari di sini. Gitu. Maka baru kemudian ini kita kali. Nah, kalau yang seperti ini masuk pada perbandingan, kalau ini masuk pada perbandingan senilai, karena semakin semakin banyak pekerjaan yang diselesaikan, semakin banyak jumlah pekerjaannya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan.
Jadi itu ingat, semakin banyak jumlah pekerjaannya maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Berkebalikan dengan jumlah pekerja dengan hari. Kalau jumlah pekerja sama hari itu berbalik nilai, ya. Nah, kalau karena ini senilai maka kita kali silang seperti ini. X dikali 2/30 bagian itu sama dengan 1 kali dengan V saja. Maka V-nya kan bisa saling mendengarkan sama-sama V, maka X itu sama dengan 30/2, hasilnya adalah 15 hari. Jadi kalau 2 orang pria dan 3 wanita menyelesaikan dalam waktu 15 hari. Jadi seperti itu. Jadi soal ini memang agak ribet kalau muncul soal yang seperti ini karena mungkin ada cara yang lebih cepat, cuma mungkin saya belum temukan. Nanti saya akan bahas kalau saya temukan cara yang lebih cepat. Jadi konsepnya adalah kalau lihat soal yang seperti ini, maka kita perlu mencari sekali lagi 1 hari dengan 1 pria. 1 hari 1 pria itu berapa bagian yang bisa dia dikerjakan. Begitu pula dengan yang wanitanya. Jadi kalau ini 6 hari 10 pria 1 pekerjaan, maka kalau 1 hari 1 pria tinggal 1/6 kali 10 jumlah ininya, ya seperti itu. Oke, next soal berikutnya. Oke, sebelum ini sekali lagi kalau kita berbeda jawaban nanti silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, next soal berikutnya nomor 7. Satu lusin baju itu satu lusin 12 buah ya. Jadi kita satu lusin itu ada 12 buah gitu. Satu lusin dibeli dengan harga 480. Tanyakan berapa kalau 15 buah. Nah, ini soal CPNS tahun 2021 sangat gampang. Kalau teman-teman dapat soal ini, 12 buah itu dihargai dengan 480.000. Pertanyaannya kalau 15 buah berapa harganya? Nah, ini masuk dalam konsep perbandingan senilai. Karena semakin banyak jumlah bajunya maka semakin mahal harganya. Itu senilai. Kalau senilai tinggal kita kali silang. Gitu. 12 kali dengan X itu sama dengan 15 kali dengan 480.000. Nah, kalau ini kita bisa langsung kita bagi 12. Kita bagi 12 ini dapatnya 1. Di sini juga saya bagi 12. Kalau ini saya bagi 12 dapatnya adalah 4 gitu. Karena 12 dikali 4 itu adalah 48. Kemudian 4 kali 15, 4 kali 15 itu adalah 60. Masih ada 01 di sini jadi 600.000. Jawabannya adalah Charlie. Jadi tinggal dikali 4 kali 10 itu 40, 4 kali 5 itu 20, jumlahnya adalah 60. Itu cara lain perkalian ya. Oke. Next soal berikutnya soal nomor 8. Sebuah GPS memperkirakan dengan kecepatan 90.000 meter per jam. Sebuah mobil akan menempuh kota A kota B selama 15 jam. Kalau kecepatannya ini, waktunya ini. Jika Sari pergi dari kota A kota B dalam waktu 10 jam, berapa kecepatannya? Oke, 90 km per jam. Jadi 1 km itu kan 1000 meter. Jadi kalau 90.000 meter ini tinggal dibagi 1000, itu 90 km. Jadi 90 km per jam ditempuh dalam waktu 15 jam. Pertanyaannya kalau 10 jam kecepatannya di sini berapa? Ini masuk dalam konsep perbandingan berbalik nilai gitu. Karena semakin cepat, semakin besar kecepatannya, waktunya semakin sedikit. Artinya dia semakin cepat sampai. Itu berbalik nilai. Kalau semakin kecil kecepatannya maka waktu tempuhnya semakin lama gitu. Jadi itu adalah konsep berbalik nilai. Kalau berbalik nilai pengalinya kali lurus gini. Kali lurus pengalinya. Makanya saya tulis X dikali dengan 10 itu sama dengan 90 kali dengan 15.
kita bagi 10, ini habis, tinggal 1, kita bagi 10, tinggal 9, 9 kali 15, 9 kali 1 itu 90, 9 ya, 9 kali 1 itu 9, 9 kali 5 itu 45, 9 tambah 4 itu 13, 135, gitu. Jadi saya mengalinya dari kiri. Kalau biasakan kita mengelak perkalian itu 15 kali 9, kita kali dari sini kan. 9 kali 5 terus 5 ingat 4, 9 kali 1, 9, 4, 135. Gitu. Kalau saya sama 9 kali 1, 9. Jadi saya mulai 9 kali 1, 9. 9 kali 5, 45, 45, 135 ya. Gitu ya, jadi jawabannya adalah Charlie. Oke. Next, soal berikutnya soal nomor 8. Sebanyak 88 kardus alat tulis ditumpuk sebuah gudang. Diketahui berat tumpukan tersebut 132 gram. Keesokan harinya tumpukan itu berkurang menjadi. Jadi berkurang menjadi. Ya, berapa kardus yang tersisa sekarang? 132 kilogram, 132 gram itu sama dengan 132 kilogram. Gram ke kilogram dibagi 1000. Kalau ini dibagi 1000 habis gitu. Jadi kita tuliskan 132 kilogram itu sebanyak 88 kardus. Kalau tersisa, karena di sini berkurang menjadi, jadi ini bukan sisanya tapi ada kata menjadi, maka berarti tinggal 45 kilogram. Maka di sini berapa? Ini masuk dalam konsep perbandingan. Ya, senilai. Kenapa senilai? Karena semakin sedikit kilogramnya atau semakin sedikit jumlah kardusnya, maka semakin ringan gitu. 132, 88 kardus. Kalau 45 maka pasti kurang dari 88. Karena itu ingat. Jadi sekali lagi, kalau konsep senilai itu adalah yang kiri kecil maka yang kanan ikut kecil. Yang kiri besar, yang kanan ikut besar. Kalau berbalik nilai, yang kiri kecil, yang sana semakin besar. Ya, maka kalau dia senilai, kita kali silang kayak gini. Maka 132 kali dengan X itu sama dengan 45 dikali dengan 88. Nah ini bagaimana kita pakai konsep penyederhanaan. 132 kemungkinan bisa dibagi 4 gitu. Kalau kita bagi 4 kali 3 ini 12, ini 12, 33 kan? Maka kalau kita bagi 4 dapatnya adalah 33. Di sini kita bagi 4 itu dapatnya adalah 22. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada. 22 sama 33 kita bagi berapa? Kita bagi 11, kita bagi 11, ini dapatnya 2, kita bagi 11, ini dapatnya 3. Maka yang tersisa tinggal 3. X sama dengan 45 dikali 2. Ada lagi? Ada. Kita bagi 3 1, 45 dibagi 3 itu 15. 15 kali 2 dapatnya 30. Jadi yang tersisa kalau 45 kg 30 buah. Jawabannya adalah alfa. Jadi konsep penyederhanaan tanpa perlu kita kalikan dulu baru bagikan, ribet banget ya. Gitu. Makanya penting memahami perkalian dan pembagian. Next, soal terakhir. Soal nomor 10. Seorang mahasiswa membeli 14 buku seharga 65.800 di toko buku. Jika dia ingin membeli 35 buku, oke. 14 buku harganya 65.800. Kalau 35 buku harganya berapa gitu. Nah ini masuk juga konsep perbandingan senilai. Sekali lagi konsep perbandingan senilai. Karena dia senilai maka kita kali silang kayak gini. 14 kali dengan X itu sama dengan 35 dikali 65.800. Harganya ya, sekarang kita lihat kita bagi berapa, sederhanakan. Saya mau menyederhanakan, kita bagi ini, bagi dengan 7. Dapatnya 2, ini bagi 7 dapatnya 5.
gitu. Kemudian ada lagi tinggal ini 65.800 kalau kita bagi kita mana yang lebih cepat ya. Jadi X itu sama dengan kita kali dulu dah. 65.800 kita kali dengan 5. Oke, kita kali dengan 5. Ini saya kali biasa sajalah. 0, 0, 6, 5 kali 8 itu 40. Tulis 0 ingat 4. 5 kali 5 itu 25. Tambah 4, 29. 5 kali 6 itu 30. 32.000. 329. Ini adalah 2X. Jadi berarti X sama dengan, tinggal kita bagi 2. Kita bagi 2 dapatnya 1. Tinggal 329 bagi 2. Maka tinggal kita cek mana nih jawabannya. Kemungkinannya jawabannya adalah ini. Ini nih. Ini kemungkinannya. Ya. Kita lihat 329 bagi dengan 2. 1, 2, ya kan? 12 bagi 2 itu 6. 12 turun 9, 9 itu 4. 164, 164 cuma 1. Ya kan, jawabannya adalah delta. Ya. Jadi sekali lagi penting memahami konsep senilai dan berbalik nilai. Kalau teman-teman sudah bisa membedakan ini konsep senilai dan berbalik nilai, maka beberapa soal cerita terkait perbandingan itu sangat mudah untuk diselesaikan. Ya, terima kasih untuk pembahasan soalnya. Dan sekali lagi, jikalau ada yang salah dalam prosesnya, karena saya juga terkadang salah mengali, ya, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan saya akan mengakui jikalau itu salah, saya akui itu salah. Tapi kalau benar, kemudian kita koreksi sama-sama. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal lainnya.